yughnihillah wa may yatasaddar yusabbirhullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan aw wa awsa'a minas sabr. Muttafaqun alaih. Dari Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwasanya orang-orang Ansor, sebagian dari orang Ansor meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, maka kemudian Rasulullah memberi kepada mereka. Tsumma sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka kembali meminta sesuatu kepada Rasul, maka Rasul pun memberi kepada mereka. Hatta nafida ma indah, sampai habis semua yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul berkata kepada mereka ketika beliau menginfakkan segalanya yang ada di tangan, ma yakun indi min khairin, tidak ada sesuatu pun yang aku sembunyikan dari kalian. Barang siapa yang menjaga diri, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupkannya. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, yusabbirullah, Allah akan menjadikan dia sabar. Dan tidaklah seseorang diberi satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah kaum muslimin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita banyak pesan-pesan moral. Ketika sebagian dari orang-orang Ansor datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul memberi kepada mereka. Kembali mereka minta, kemudian Rasul pun memberi lagi kepada mereka. Sampai segala apa yang ada di tangan Rasul habis. Dan kemudian Rasul pun berkata, memberikan pesan-pesan moral kepada mereka sebagian dari kaum Ansor, bahwa semua yang ada di tangannya sudah habis. Kalaupun ada, nggak mungkin Rasul menyembunyikannya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pesan kepada mereka dengan yang pertama, bahwa wa may yasta'fif yu'affifullah, bahwa barang siapa yang menahan diri dari meminta, maka yu'ifahullah, Allah akan menjaganya. Jadi kalau seorang hamba dia menahan diri dari melakukan hal-hal yang kurang baik, yang kurang patut, memenuhi dorongan-dorongan nafsu, bisa menjaga diri dari semuanya itu, maka Allah akan menjaganya. Allah akan memeliharanya, bahkan akan Allah pelihara keluarganya minal muharramat, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk fitnah-fitnahnya. Jadi hadirin sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu berusaha untuk iffah, mencukupkan diri dan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari dorongan-dorongan nafsu syahwatnya, maka Allah akan memeliharanya. Termasuk juga memelihara keluarganya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang tidak bisa menahan diri dari dorongan-dorongan syahwatnya, maka bisa jadi dia akan terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan yang haram. Kalau orang tidak bisa menahan diri, bisa jadi seseorang akan terjerumus di dalam usaha-usaha yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan
kenikmatan di dalam hidup. Bisa jadi mencuri, bisa jadi menipu, bisa jadi ngibulin orang, berbuat zalim, dan lain sebagainya. Dan ketika seseorang itu misalnya mencuri, mengambil hak orang lain, bersikap curang, ya, dan lain sebagainya, ya tentunya dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalnya karena mencuri akhirnya dia memakan barang yang haram. Dan ketika seseorang mengkonsumsi barang yang haram kan ada mudaratnya. Apa mudaratnya? Di antara mudaratnya misalnya adalah doanya susah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhirat. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bisa menahan diri dari memenuhi tuntutan-tuntutan atau dorongan-dorongan nafsu syahwatnya, Allah akan menjaganya. Yang kedua, pelajaran yang kedua, ya, Rasulullah memberikan pesan kepada mereka yang tentunya juga kepada kita sekalian, wa may yastaghni yughnihillah. Bahwa barang siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Jadi barang siapa yang merasa cukup, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Karena manusia itu nafsunya tidak akan pernah merasa kenyang ya, dengan kenikmatan dunia. Sudah mendapatkan satu, ingin dapat dua, kan begitu. Sudah bisa beli sepeda baru, setelah itu pengen beli motor. Sudah bisa beli motor, pengen beli yang lebih bagus lagi, ya kan? Sudah beli motor yang bagus, lihat orang lain bisa beli mobil, kepengen kredit mobil, ya kan? Walaupun kecil. Sudah terpenuhi keinginannya bisa beli mobil kecil, kepengen beli mobil yang lebih besar, ya kan? Sudah bisa beli mobil yang lebih besar, pengen beli mobil lagi yang lebih mewah, ya kan? Begitulah seterusnya. Sudah beli mobil satu, pengen punya mobil dua, gitu kan? Enak. Satu buat pribadi, satu buat keluarga. Kalau perlu satunya lagi besar buat orang satu RW, gitu kan? Jadi itulah nafsu ya. Tidak akan pernah selesai kalau memperturutkan nafsu syahwatnya. Mas, orang semacam ini yang berturutan hawa nafsu, dia tidak akan merasa cukup hidupnya. Makanya kata Rasulullah SAW, wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kekayaan itu kan sebenarnya bukan kaya harta ya, bukan ya karena banyaknya kekayaan ya, banyaknya emas yang dimiliki, banyaknya rumah, ya, mobil, ya, dan lain sebagainya. Tapi kata Rasulullah SAW bahwa hakikat kekayaan itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghinan nafs. Ya, yang namanya kaya itu bukanlah karena banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah ghinan nafsi, kaya jiwa. Jadi hakikat kaya adalah ketika orang jiwanya merasa kaya, jiwanya merasa cukup. Nah, kalau orang mempunyai sifat ghina semacam ini, ghinan nafsi, maka orang semacam ini akan lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya kalau orang yang ya selalu merasa kurang, ya, jiwanya merasa terus kehausan, orang semacam ini akan sukar dan sulit untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang merasa cukup maka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan menjadikan dia ya memiliki izzah, memiliki kehormatan. Jadi insya Allah kalau orang itu kaya jiwanya, hidupnya akan terhormat ya, dan tidak akan hina. Ya, termasuk juga dia akan terpelihara minas soal. Jadi dari meminta-minta. Jadi dia akan terpelihara dari meminta-minta. Jadi orang yang
jiwanya kaya itu walaupun lapar ya dia pantang untuk mengemis, pantang untuk meminta-minta. Itulah orang yang mempunyai jiwa yang kaya, walaupun punya harta sedikit tapi dia ya berinfak, dia bersedekah gitu kan. Dia banyak beramal ya. Walaupun kekayaannya sedikit, penghasilannya juga nggak besar-besar amat, tetapi dia rajin bersedekah. Itulah orang yang kaya jiwanya. Jadi inginnya berkontribusi di dalam kehidupan. Ya, karena prinsip yang diajarkan Rasul bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Jadi kepengennya tangan di atas, jadi memberi dan memberi. Ya. Walaupun yang dikeluarkan nominalnya sedikit. Gitu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian hadis itu juga memberikan pesan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, belajar untuk bersabar, yusabbirullah, Allah akan jadikan dia bisa bersabar. Jadi akan disabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting bagaimana ya kita berusaha untuk bersabar. Baik itu bersabar dalam ketaatan maupun bersabar dari kemaksiatan serta bersabar dari segala musibah. Kalau kita berusaha, insya Allah Allah akan memberikan kekuatan sabar kepada kita. Dan kata Rasulullah SAW bahwa wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr, bahwa tidak ada sesuatu yang diberikan kepada seseorang, tiada sesuatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Jadi sabar ini subhanallah ya mempunyai fadilah yang sangat besar. Bahkan min afdhalin ni'am, di antara nikmat-nikmat Allah yang utama kepada hambanya adalah Allah jadikan dia orang yang bersabar dalam segala kondisi. Ya seperti nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah orang yang paling sabar, bahkan mungkin Rasulullah adalah mbahnya orang sabar. Ya, Rasulullah itu mbahnya orang sabar, atau bahasa lainnya Rasulullah itu adalah biangnya orang sabar. Kenapa? Ya karena Allah telah memberikan karunia kesabaran kepada Rasulullah SAW. Kesabaran Rasulullah SAW itu mencapai puncak kesabaran ya yang pernah ya dimiliki oleh seorang Bani Adam. Ya. Rasulullah itu mengalami segala kondisi di mana seseorang ketika mengalaminya harus bersabar. Kalau nggak bersabar pasti dia akan putus asa, berkecil hati, putus asa, ya. Kemudian akhirnya bisa jadi ya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, ya Rasulullah SAW mengalami segala kondisi yang memang mengharuskan orang untuk bersabar. Rasulullah pernah dicaci, pernah dihina, pernah difitnah, ya kan? Pernah dilempari kepalanya dengan kotoran binatang, ya kan? Pernah dicekik, betul ya? Pernah dilemparin batu sampai kakinya berdarah-darah, ya kan? Pernah terluka parah sampai giginya pecah, gitu kan? Saya pelipisnya luka, gitu kan? Terusir, dilemparin pakai batu ketika berdakwah ke Taif, ya. Rasulullah juga terusir dari kampung halamannya. Rasulullah berkali-kali juga mau dibunuh, mau dilemparin batu, ya. Rasulullah difitnah, ya. Keluarganya dibunuh karakternya, ya. Itu Rasulullah SAW. Jadi, wah, semua jenis macam hal-hal yang membuat orang harus bersabar pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Dan segala hal yang berkaitan dengan gangguan-gangguan terhadap Rasul yang dihadapi oleh Rasulullah dengan kesabaran tingkat tinggi, maka itu membuktikan bahwa kesabarannya Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi dan Rasul. Jadi kalau bukan Nabi dan Rasul kayaknya sudah putus asa, gitu kan. Hadirin sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ketiga dari bab sabar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
bersabda, ya. Secara lengkap saya bacakan hadisnya, yaitu wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika illa lil mu'min in asabathu sarrahu syakara fakana khairan lah wa in asabathu darrahu sabara fakana khairul lah. Muttafaqun rawahul Muslim. Jadi Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan, sungguh mencengangkan urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya segala urusannya itu baik bagi dirinya. Dan tidak demikian kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu sarra syakara. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Wa in asabathu darra, dan ketika mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, kemudaratan, kesusahan, kepayahan, musibah, sabara, dia bersabar. Fakana khairal lah, dan itu pun adalah baik bagi dirinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi subhanallah, ini beruntung kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang mukmin, yang kata Rasulullah SAW bahwa orang mukmin itu ajaban, sangat menakjubkan urusannya. Yes, pokoknya kondisi yang dialami oleh orang mukmin itu amat sangat mencengangkan dan menakjubkan. Kenapa? Karena kondisi seperti apapun, baik itu mendapatkan kesenangan maupun mendapatkan kepayahan, kesusahan dan musibah, ternyata kedua-duanya adalah peluang bagi dirinya untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat, kemudian bersyukur, maka itu baik bagi dirinya. Jika dia mendapatkan kemudaratan, musibah, ya, kemudian dia bersabar, itu pun baik bagi dirinya. Jadi tidak ada yang tidak untung, ya. Dua-duanya untung, ya. Jadi orang kaya untung, jadi orang miskin juga untung, gitu kan. Sehat untung, sakit juga untung, gitu kan. Itu keberuntungan bagi orang mukmin, amat sangat menakjubkan. Ya, amat sangat menakjubkan. Maka bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat iman yang Allah tancapkan di atas dada kita, jadi sehingga menjadikan kita alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat, mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nikmatnya dicabut oleh Allah, ya alhamdulillah dengan iman itu kemudian kita bisa bersabar atas nikmat-nikmat yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya kita mendapatkan peluang untuk yang menjadi orang yang beruntung. Dapat nikmat, beruntung. Enggak dapat nikmat, sabar. Jualannya laku, laris, untungnya besar, alhamdulillah, bersyukur, ya kan? Berarti kita banyak infaknya, banyak sedekahnya, gitu kan, banyak memberi. Dan ketika berjualan dan kemudian jualan kita rugi, sabar, gitu kan? Ya. Bahwa ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti dari Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun dikasih rezeki yang kecil. Itu juga menjadi ladang pahala. Makanya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwa ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta asyaukah syakkuha, ya, illa kafarallahu biha min khatayah. Tidaklah menimpa seorang muslim baik itu
keletihan, kepayahan, ya, kesulitan, kesedihan, gangguan, demam, sampai tertusuk duri, kecuali Allah akan menghapuskan melalui itu semuanya khotoya, kesalahan-kesalahan. Ya kan? Apa saja yang menimpa orang-orang muslim itu, ya, baik itu berupa sakit, ya, keletihan, kepayahan, ya kan? Kemudian gangguan dan lain sebagainya. Kecuali dengan itu semuanya Allah menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya, sebagian dari kesalahan-kesalahan. Mungkin inilah keberuntungan dari ketika mendapatkan musibah, ya, apalagi ketika bersabar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini, ya, pelajaran kita pada malam hari ini, dua hadis yang sangat penting, yang syarat dengan pesan-pesan moral yang patut kita teladani dari Rasulullah SAW. Karena Rasul itu ketika mengajarkan kebaikan, ya, kepada kita, beliau bukan hanya sekedar, ya, mengungkapkan lewat kata-kata verbal, ngomong saja, tetapi Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita melalui prakteknya. Praktek orang jadi orang bersyukur, prakteknya seperti apa? Lihatlah dalam sejarah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyukuri nikmat-nikmat Allah, ya, lewat ibadahnya yang luar biasa, lewat qiyamul lailnya, ya, yang panjang-panjang gitu kan, yang ketika ditanya oleh, ya, istrinya bahwa kenapa demikian ya Rasul, bukankah dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan sudah diampuni? Jawaban Rasul apa? Jawaban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah afala akuna abdan syakuro. Tidak boleh aku jadi hamba yang bersyukur. Itu Rasulullah SAW. Ketika dikasih nikmat berupa harta yang banyak, masya Allah, Rasulullah itu dermawannya luar biasa. Kan begitu. Ya, Rasulullah mengajarkan lewat praktek kepada kita bagaimana cara bersyukur, dan juga Rasulullah mengajarkan praktek kepada kita bagaimana bersabar. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan, bagaimana kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan materi dua hadis ini. Silakan. Masih ada waktu, ya, silakan barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ya, nama saya Amin Martin. Izin bertanya, sebenarnya sabar itu ada batasnya atau tidak? Karena kan kadang orang tuh kan bilang ya bahwa saya tuh udah habis kesabarannya, terus dia marah gitu kan, emosi itu. Jadi sebenarnya hakikatnya tuh sabar ada batasannya enggak gitu. Dan ketika orang itu marah, apa tandanya sabar udah habis kayak gitu? Ya, ya. Bagaimana yang namanya sabar? Apakah sabar ada batasnya? Ya. Ya, yang jelas bahwa kita diperintahkan untuk bersabar dan bersabar serta bersabar, ya, karena memang, ya, kita dalam hidup ini akan menemui banyak berbagai hal yang memang kita harus bersabar. Makanya jangan sampai kita berhenti untuk bersabar, ya, karena bersabar bukan hanya ketika mendapatkan musibah, tetapi bersabar juga ketika kita menjalankan ketaatan. Itu kan harus bersabar juga. Sehingga bersabar itu sifatnya, ya, continue kita pertahankan kesabaran itu dan sampai nanti hilang kesabarannya. Walaupun sabarnya seseorang itu, ya, dengan orang lain tidak sama, ya. Ada orang yang punya kesabaran yang luar biasa dan ada yang orang punya kesabaran yang biasa-biasa saja. Ya, seperti Rasulullah tadi, Rasulullah SAW itu tingkat kesabarannya itu sudah tingkat tinggi, ya, tingkat tinggi. Kalau kita kan kadang-kadang ketika kita menghadapi suatu kondisi kita bersabar, dan ketika kita menghadapi kondisi yang lain kita kurang bersabar. Disinilah mungkin tingkat kesabaran kita yang, ya, beda-beda, belum begitu kuat gitu kan. Ya, berbeda-beda tingkat kesabaran seseorang. Ya, sesuai juga dengan tingkat keimanan, ya. Tingkat keimanan seseorang, tingkat ketakwaan seseorang. Karena memang sabar ini tumbuh karena, ya, keimanan, ya. Karena kekuatan iman, ya. Tanpa kekuatan iman, seseorang akan sulit untuk bersabar. Jadi makanya tadi sabar ini juga bersahabat dengan sifat-sifat mulia lainnya seperti Iffah tadi, ya.
sabar, ifah ya. Kemudian sifat jujur ya dan lain sebagainya. Jadi sifat-sifat yang baik itu juga bersahabat dengan sifat-sifat baik yang lain. Ketika kita bisa menjalankan satu sifat yang baik, maka insya Allah kita akan menular ya, sehingga kita menjalankan sifat-sifat baik lainnya, insya Allah. Ya. Contohnya ketika kita berbuat baik, misalnya pergi ke masjid, ya kita akan mengamalkan hal-hal lain selain dari sholat berjamaah. Apa? Alhamdulillah kita bisa tahiyatul masjid, ya kan? Kemudian kita bisa bersilaturahim dengan jamaah masjid. Ketika masuk masjid kita juga sudah ya kan menggunakan adab-adab ya kan, membaca doa, kemudian ya mengikuti adab Rasul, ya masuk lewat dengan kaki kanan dan sebagainya. Jadi banyak manfaatnya. Ketika kita melakukan satu kebaikan, misalnya sholat berjamaah di masjid, ya ternyata amal itu juga mengajak amalan-amalan yang lainnya, silaturahim, mengucapkan salam, ya kan? Bisa jadi juga membantu orang yang membutuhkan. Demikian barangkali. Jadi insya Allah termasuk sabar. Jadi ketika kita bisa bersabar, ya insya Allah sabar ini akan menarik sifat-sifat baik yang lainnya yang kemudian akhirnya kita kerjakan juga, yaitu misalnya jujur gitu kan. Akhirnya ngomong apa adanya jujur gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya barangkali ya. Silakan ada yang lain? Ini kan ada pertanyaan dari penonton viewer di YouTube. Beliau bertanya atas nama Winda Firnadi, bagaimana cara memotivasi kita untuk selalu bersabar walaupun dalam kekurangan, baik kurang harta ataupun lainnya seperti musibah. Itu. Ya. Jadi memang kadar kesabaran seseorang itu tergantung daripada ilmunya. Oleh karena itu kita harus mendalami ilmu sabar, ya, ilmu sabar. Nah, sebagaimana malam hari ini kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan sabar. Insya Allah semakin kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah tentang sabar, berarti kan ilmu kita semakin nambah. Semakin dalam ilmu kita tentang sabar, insya Allah mudah-mudahan kita akan terdorong untuk bisa mempraktekkannya. Itu amat sangat tergantung kepada sisi pengetahuan kita. Makanya kita ya berkewajiban untuk terus mendalami ilmu, terutama adalah ilmul hal. Ilmul hal, terutama ilmul hal, di antara ilmul hal itu adalah ilmu tentang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya ya. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan lain nanti di pending lah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, demikian barangkali kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Sudah masuk waktu Isya. Dan akhirnya marilah kita bersama-sama mengakhiri pengajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.